الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أوصيكم بنفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita, yang masih memberikan hidayah kepada kita, yang masih memberikan kehidupan kepada kita, sehingga dengan hidayah, sehingga dengan kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita pada saat ini, kita bisa melaksanakan segala kewajiban yang Allah embankan kepada kita. Maka oleh karena itu, sisa hidup yang kita miliki ini, siokianya segala detak-detik jarum jam, segala gerak-gerik kita, semuanya bernilai ibadah. Termasuk ketika kita memasuki rumah Allah ini, termasuk ketika kita mendengarkan khutbah ini, termasuk ketika kita duduk di sini, lalu kita duduk meniatkan i'tikaf, sehingga niat i'tikaf pun kita mendapatkan, khutbah pun kita mendapatkan pahalanya, dan salat pun kita mendapatkan pahalanya. Salat berikan salam senantiasa kita persembahkan kepada penghulu alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah merubah rona kehidupan manusia, yang telah mengangkat harkat martabat Islam, yang dulunya agama Islam itu dianggap agama yang aneh, agama yang dikucilkan, agama yang diperangi. Berkat kegigihan perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiarkan dari satu pintu mengenal yang namanya Islam ke pintu yang lain, dari satu desa menyebar ke kecamatan lain, dari satu kecamatan menyebar ke seprovinsi yang lain, dari satu provinsi menyebar ke satu negara, sehingga seantero negara mengenal yang namanya Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jua menobatkan Islam ini, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam itu agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Islam. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan ini adalah pedihnya sakratul maut. Kematian adalah berpisahnya antara ruh dan jasad, dan itu tidak terjadi kecuali disertai mabuk dan rasa nyeri yang teramat sangat. Bahkan rasa nyeri yang paling nyeri yang akan dirasakan seorang hamba di atas dunia ini, mabuk dan rasa nyeri itulah yang disebut dengan sakratul maut. Tak heran makhluk hidup sangat takut dan menjauhi yang namanya sakratul maut, sebagaimana difirman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qaf ayat 19, wa ja'at sakaratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, dan itulah yang kamu lari daripadanya. Sakratul maut tidak bisa kita elakkan, karena Allah mengungkapkan dalam Al-Quran, wajah kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Walau kemanapun kita sembunyi, walau bagaimanapun obatnya, walaupun kita tutup rumah kita, bersembunyi di dalam kamar kita, kita buat dari peti
musyayyadah, sembunyi kita di peti yang besi. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal telah datang, bila ajal telah menjemput, maka tidak bisa didahulukan dan tidak bisa pula ditundakan. Berbicara tentang sakratul maut, maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana sakratul mautnya orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 50, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq." Dan sekiranya kamu melihat para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah mereka dan punggung mereka, lalu malaikat itu seraya berkata, "Rasakan olehmu siksa neraka yang membakar." Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan sakratul mautnya orang-orang yang zalim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 93, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni taqulu 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun." Kata Allah yang artinya, alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada orang-orang zalim berada dalam kesakitan ketika sakratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah." Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ngerinya sakratul maut. Maka Rasulullah SAW yang makna hadisnya menggambarkan ketika sakratul maut itu adalah bagaikan pohon yang berduri tersangkut di kain sutra. Manakala ketika kain sutra itu diangkat, apakah kain itu tidak robek? Sudah pasti kain ketika duri itu, batang duri itu diangkat, kain sutra itu juga akan ikut robek. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pedihnya sakratul maut, beratnya pedihnya sakratul maut juga digambarkan percakapan Umar bin Khattab dengan Ka'ab. Sebagaimana Umar bin Khattab berkata, "Ya Ka'ab, kabarkan, beritahu aku bagaimana yang namanya kematian." Maka Ka'ab mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, kematian itu adalah bagaikan pohon duri yang ditancapkan ke perut anak Adam. Setiap durinya tersangkut semua urat saraf-saraf anak Adam. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang kuat, mengangkat, mencabut dengan paksa. Maka terangkatlah semua saraf dan urat daripada anak Adam tersebut." Rasulullah SAW menggambarkan tentang sakratul maut, yang mana hadisnya beliau katakan adalah pedihnya, sakitnya sakratul maut itu adalah bagaikan 300 kali tusukan pedang. Begitulah dahsyatnya yang namanya sakratul maut. Imam Ghazali meriwayatkan, andai kata seorang mayat yang sedang kalian tangisi, lalu ia bangun menceritakan tentang pedihnya sakratul mautnya, maka kalian akan berhenti menangisi si jenazah dan kalian akan kembali menangisi tentang diri kalian, bagaimana diriku menghadapi sakratul maut. Imam Ghazali juga mengutip sebuah riwayat bahwasanya ada seorang Bani Israel, sekelompok Bani Israel, manakala ketika mereka melewati perkuburan, lalu mereka singgah dan di sana mereka melakukan salat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala sembari menginginkan menyampaikan hajatnya, yaitu adalah mereka menginginkan, Bani Israel ini menginginkan ada seorang penghuni kubur ini bangkit lalu memberitahukan kepada kami tentang pedihnya sakratul maut. Maka dengan izin Allah, tak lama kemudian bangunlah seorang mayat, seorang ahli alam barzakh, yang mana di kepalanya terdapat tanda atar sujud, bahwa saya menandakan dia ada
Lalu dia mengatakan, wahai manusia, apa gerangan kalian meminta sehingga Allah membangkitkanku di alam barzah ini untuk menemui kalian? Wahai hamba Allah, ceritakan kepada kami bagaimana pengalamanmu ketika sakratul maut dulu. Maka dia mengatakan, demi Allah, aku telah dimatikan selama 50 tahun. Maka rasa nyeri, rasa pedih, rasa sakitnya sakratul maut tersebut masih terasa walau sampai saat ini. Perjalanan sakratul maut juga pernah digambarkan sebuah cerita yang lumrah kita dengar antara Nabi Idris alaihissalam dengan malaikat Israel. Nabi Idris alaihissalam manakala ketika beliau orang yang rajin beribadah, dekat takarub dengan Allah, setiap malam amal pahala amal ibadahnya naik ke langit sehingga menakjubkan malaikat Israel. Dan ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhanku, izinkan aku turun ke bumi untuk bertamu ke Nabi Idris alaihissalam. Maka singkat cerita, Allah pun memperkenankan turunlah Israel yang menyerupai manusia bertamu ke rumah Nabi Idris alaihissalam. Singkat cerita, mereka memperkenalkan diri, siapakah gerangan engkau, dikatakan Nabi Idris. Maka Israel menjawab, aku adalah malaikat Israel. Maka seketika tubuh Nabi Idris alaihissalam gemetar, merasa ketakutan. Dan ia melontarkan pertanyaan lagi, wahai malaikat Allah, apakah tujuanmu datang untuk mencabut nyawaku? Tidak, melainkan kunjunganku adalah hanya persahabatan, karena aku takjub dan kagum dengan ibadahmu kepada Allah. Kalau begitu aku minta permintaan, katakan malaikat, kata Nabi Idris alaihissalam, engkau mintakan kepada Allah untuk mencabut nyawaku. Aku ingin merasakan bagaimana yang namanya sakratul maut. Lalu engkau minta kepada Allah untuk aku dihidupkan kembali. Maka dengan seketika malaikat Israel pun meminta kepada Allah dan dikabulkan. Lalu dia mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Setelah dicabut, lalu dikembalikan lagi nyawanya. Setelah Nabi Idris alaihissalam hidup kembali, maka malaikat Israel bertanya, wahai Nabiullah, ceritakan kepadaku bagaimana perasaanmu ketika nyawamu dicabut. Maka Nabi Idris alaihissalam menjawab, demi Allah, sakitnya sakratul maut atau kematian yang engkau berikan kepadaku bagaikan 1000 kali lebih sakit dibandingkan dengan hewan yang dikuliti hidup-hidup. Dijawab oleh malaikat Israel, itu adalah selama aku mencabut nyawa, itulah pencabutan nyawa yang paling lembut kuberikan kepadamu Nabiullah. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berkeinginan melihat malaikat Israel bagaimana ia mencabut nyawa orang-orang zalim. Maka diperkenankan oleh Allah, Ibrahim alaihissalam menyaksikan Israel mencabut nyawa orang-orang yang zalim. Maka ia lihatlah datang malaikat Israel dengan muka legam, rambut yang berdiri, kemudian tubuh yang bau busuk yang menyengat, dan matanya ada 2, satu di belakang dan satu di depan. Dan seketika itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyaksikan malaikat Israel jatuh terpingsan. Ketika ia sadar, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkata, cukup bagi orang yang bermaksiat, bagi orang yang zalim, bagi orang yang kafir, dengan melihat, menyaksikan kedatangan malaikat Israel sudah menjadi siksa yang amat pedih baginya. Belum lagi ia mencabut nyawa, bahkan siksa di akhirat jauh lebih pedih. Kembali kepada kita untuk mempersiapkan yang namanya kematian ataupun sakratul maut. Kita harus punya benteng. Maka pada kesempatan ini khatib mengarahkan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an li ashabih. Baca Al-Qur'an karena Al-Qur'an tersebut dapat memberikan syafaat bagi pembacanya. Bahkan
ketika kita baca fadilah tafsir fadilah surah Al-Mulk, bahwasanya di sana yataghassamu wa yatajadaluna, Quran akan berdebat, Quran akan membela pembacanya, sehingga malaikat ketika bertanya kepada penghuni alam barzakh semuanya dijawab oleh si Al-Quran. Manakala ketika di padang mahsyar, jangankan untuk memberikan benteng, memberikan pertolongan, Al-Quran juga dapat memberikan pertolongan kepada kedua orang tua. Bahkan ketika nanti Al-Quran menolong, tidak hanya menolong pembacanya, bahkan ibu bapaknya yang positif masuk neraka, maka ia diberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan, ibu bapaknya itu bisa masuk ke dalam surga. Bahkan di riwayatnya lain ada 7 orang yang ia cintai pembaca Quran, orang yang dia sayangi, keluarga dekat bagi dia yang positif masuk neraka, maka diberikan syafaat pertolongan, bisa memberikan syafaat, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Pedihnya sakratul maut, maka ada obatnya. Begitu juga manakala di momen 17 Agustus ini lahirnya Indonesia, maka kita kembalikan dengan sakratul maut. Manakala ketika kita bekerja di semua instansi, di semua pekerjaan kita kerja dengan ikhlas, karena ujung-ujungnya walau bagaimanapun pangkat kita, walau bagaimanapun jayanya kita, semua kita nanti akan menghadapi sakratul maut, dan sakratul maut tersebut adalah tergantung kepada amalan kita. Manakala ketika kita banyak maksiat kita, maka kita akan dinampakkan tempat kita, dan kita ditampakkan tempat kita di neraka, dan kita tersiksa. Naudzubillah, kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Manakala ketika kita banyak amal kita, bekerja mengabdi kita di negara ini dengan ikhlas menghadap ridha Allah, maka di sana ditempatkan kita ketika husnul khatimah, ketika mati nanti Allah tampakkan surga dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum bi nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sakaratul maut bil haqq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum bi nafsi bi taqwallah. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وحسن العاقبة، ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وسوء العاقبة. اللهم أحينا بالإيمان والحقنا بالإيمان
واجعل آخر كلامنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم